Selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali lagi di dalam ibadah firman dan doa. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga Bapak Ibu Saudara di dalam keadaan yang baik, baik secara jasmani, rohani, maupun juga jiwani. Hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita sebelum kita memulai ibadah firman dan doa. Mari kita tenangkan hati kita. Kita siapkan hati, telinga, dan pikiran kita. Kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Saudara, kita mempunyai sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita, baik di dalam suka maupun duka. Di tengah mungkin orang lain sibuk dan melakukan aktivitas mereka, ada satu pribadi yang selalu menemani kita, dan dia adalah segala-galanya seharusnya untuk kita. Dia adalah mentari hidup kita, dia penopang yang teguh, dia teman yang setia, dan dia selalu menjaga kita. Mari kita katakan kepadanya, Engkaulah segala-galanya Tuhan bagi hidup kami, mentari hidup kami, penolong kami yang setia. Yesus segala-galanya. Susah berkesan, aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sobatku. Bait yang ketiga. Yesus segala-galanya, setia padaku. Takkan ku menyangkalnya, seketetiaku. Bersamanya ku tak sesat, Ia menjagaku tetap, Ia tetap kawan erat, sobatku. Bait yang keempat. Yesus segala-gala, Temanku terdekat. temanku terdekat. Padanya aku berserah, sekarang dan tetap. Hidupku indah mulia, bersamanya bahagia. Hidup kekal karena kenal sobatku. Mari kita masuk ke dalam doa. Yesus, Tuhan kami, Engkaulah segala-galanya bagi kami. Mentari hidup kami, sahabat kami yang setia, penopang kehidupan kami, Allah yang selalu mengerti dan memimpin kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk setiap kasih setia dan kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai hari ini.
Terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik, bahkan sangat baik kepada kami. Meskipun di dalam mungkin pergumulan yang kami hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan, kami bersyukur. Kamu punya Allah, kamu punya Tuhan yang baik seperti Engkau. Saat ini kami ingin bersama-sama Tuhan memuji nama-Mu, berdoa dan mendengarkan firman-Mu nanti di dalam ibadah firman dan doa. Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semoga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa kami, menyerahkan ibadah kami malam hari ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak saudara, mari kita juga mempersiapkan hati kita mempersiapkan telinga dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan bersama-sama katakan, Tuhan kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, karena firman-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Sampai selama-lamanya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari sekali lagi kita katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Oh, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara katakan, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah.
selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kepada hambanya kami persilahkan. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap jemaat semuanya sehat-sehat dan diberikan sukacita serta damai sejahtera dari Tuhan. Baik, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur boleh memiliki Allah yang begitu baik seperti Engkau. Ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami boleh memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik jemaat yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita dari surat 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17. Surat 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai yang ke-17. Apabila sudah ketemu, jemaat sekalian dapat menyimak melalui Alkitab masing-masing. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Surat 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Berbahagialah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya.
Jemaat yang terkasih, surat 2 Timotius pasal 3 ayat 10-17 ini dituliskan oleh Paulus untuk Timotius yang adalah anak rohaninya. Paulus menuliskan suratnya ini kepada Timotius karena menurut Paulus bahwa Timotius itu memiliki iman yang tulus ikhlas. Lalu Paulus juga menuliskan mengenai berbagai hal pengajaran yang telah diikuti oleh setiap orang yang menerima pengajarannya. Selain itu, Paulus bukan hanya menuliskan bahwa pengajarannya itu diikuti oleh setiap orang, melainkan Paulus juga mengingatkan bahwa dari kecil sudah mengenal kitab suci. Tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat, serta setiap manusia itu diperlengkapi oleh Allah. Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan baik. Jemaat yang terkasih, poin yang pertama itu adalah Paulus memberitahukan mengenai ajarannya. Jadi dalam bagian ini, Paulus memberitahukan mengenai cara hidupnya yang telah diikuti oleh Timotius. Nah, hal-hal yang diikutinya itu adalah mengenai ajaran, cara hidup, tujuan, iman, kesabaran, kasih, dan kesetiaannya. Jemaat yang terkasih, dalam hal ini Paulus memberitahukan mengenai ajarannya tersebut untuk diikuti dengan seksama. Maksudnya adalah mengikuti segala pengajaran yang telah Paulus ajarkan dan dengan setia mengikuti ajarannya. Namun di dalam bagian ini Paulus memberitahukan bahwa ia menderita aniaya. Dalam hal ini maksudnya adalah penganiayaan sebagai pengikut Kristus. Akan tetapi ia telah dibebaskan oleh Tuhan dari penganiayaan tersebut. Jemaat yang terkasih, Paulus ini rela menderita demi mengikut Kristus. Dia tahu bahwa jika dia mengikut Kristus, maka perjalanannya tidak akan mudah. Tetapi ia tetap teguh dan tetap setia untuk mengikut Tuhan. Jemaat yang terkasih, jika kita melihat kehidupan kita, tentu kita mengalami yang namanya pasang surut di dalam kehidupan kita. Ketika kita senang, tentu rasanya dunia ini terasa ringan tanpa beban. Tetapi ketika kita menderita, itu rasanya seperti dunia ini sedang menekan kehidupan kita. Pada saat kita mengalami penderitaan, apakah yang kita ingat? Jika kita mengingat Tuhan, apakah yang kita katakan kepada Tuhan? Apakah banyak keluhan yang kita katakan kepada Tuhan? Atau jangan-jangan kita menyalahkan Tuhan atas keadaan yang kita alami? Jemaat yang terkasih, ketika hidup kita sedang menderita, maka seharusnya kita tetap dekat dengan Tuhan. Memohon kepada Tuhan untuk menyertai kita melalui masa-masa sulit di dalam kehidupan kita. Jadi jemaat yang terkasih, ketika kita melakukan apa yang menjadi ajaran Tuhan dalam kehidupan kita, mungkin banyak orang
yang akan melihat kita aneh, atau mungkin bisa jadi tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Tetapi respon mereka terhadap apa yang kita lakukan itu bukan menjadi alasan untuk kita mundur dan meninggalkan Tuhan. Tetapi jemaat yang terkasih, kita harus tetap melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Lalu poin yang kedua dalam bagian ini, Paulus tidak hanya memberitahukan mengenai apa saja yang telah diikuti oleh Timotius, tetapi Paulus juga ingin Timotius itu untuk tetap berpegang pada kebenaran yang telah diterimanya dan yang diyakininya. Seperti yang tertulis di ayat 14 sampai 15, bahwa tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jemaat yang terkasih, dalam hal ini memperlihatkan bagaimana kehidupan Paulus itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya hidup seseorang itu harus berdiri teguh di atas firman Tuhan yang adalah dasar dari kehidupan setiap orang percaya. Apabila dasar kita tidak kuat, maka kita bisa terombang-ambing di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Nah, makanya dalam suratnya Paulus kepada Timotius ini, Paulus itu ingin mengingatkan kepada Timotius bahwa Alkitab itu adalah sumber yang diperlukan untuk mengajar orang lain dan memberikan teladan untuk mereka yang ingin menjadi pengikut Kristus. Jadi apabila Timotius mengalami penderitaan atau penganiayaan, dalam hal ini Paulus mendorong Timotius untuk tetap tinggal dalam kebenaran. Dengan kata lain, ia ingin Timotius itu tetap setia dengan Tuhan, tetap teguh di dalam imannya, dan mengerjakan tugas pelayanannya walaupun berada dalam penganiayaan atau kesesakan. Jemaat yang terkasih, melalui bagian ini mengajarkan kepada setiap kita bahwa Alkitab itu sungguh-sungguh menuntun kita untuk menjalani hidup kita hari lepas hari. Melalui firman Tuhan, hidup kita dituntun untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Meskipun tidak mudah untuk menerapkannya di dalam kehidupan kita, tetapi bukan berarti itu menjadi alasan bagi kita untuk tidak melakukannya. Melainkan kita harus belajar, seperti Timotius belajar dari setiap hal yang diajarkan oleh Paulus. Dengan demikian, mari bersama-sama kita belajar untuk tidak hanya menjadi pengikut Kristus yang hanya mendengar firman-Nya, tetapi tidak melakukannya di dalam kehidupan kita. Melainkan,
kita harus menjadi pengikut Kristus yang tidak hanya setia untuk mendengar firman-Nya, tetapi kita juga setia untuk melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Sebab ketika kita melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita, maka kita pun juga sedang menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kita. Sehingga kita bisa mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita. Dan mereka pun dapat melihat siapa Tuhan yang kita percaya melalui kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus berjuang untuk melakukan kehendak-Nya. Jika keinginan kita saja kita perjuangkan, jika keinginan kita saja kita perjuangkan, masa iya kehendaknya Tuhan tidak kita perjuangkan. Dengan demikian, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi setiap kita, dan kiranya kita tidak hanya menjadi pendengar firman yang budiman, tetapi kita juga harus menjadi pelaku firman yang budiman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, sebagaimana firman-Mu telah kami dengar. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh setia menjadi pendengar firman-Mu. Tetapi juga ya Tuhan, tolong kami untuk kami setia dalam melakukan firman-Mu. Ya Tuhan, ampuni kami apabila kami berjalan menyimpang dari kebenaran. Kiranya kami boleh segera kembali kepada Tuhan dan melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya kami boleh ada sampai hari ini. Tentu kami diperlengkapi bukan untuk melakukan perbuatan yang jahat, tetapi kami diperlengkapi untuk melakukan apa yang baik bagi Tuhan. Kami diperlengkapi untuk melakukan perbuatan yang baik, bukan yang buruk. Ya Tuhan, kiranya melalui hidup kami, orang-orang di sekeliling kami itu boleh melihat siapa Tuhan yang kami percaya. Kiranya hidup kami ini mencerminkan Kristus yang kami imani. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi penuntun hidup kami dan boleh bertumbuh di dalam hati kami. Dan kami ingin menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saat ini kita juga ingin berdoa untuk beberapa pokok doa, Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita siapkan badan dan tubuh kita juga, supaya kita juga boleh berdoa dengan nyaman, menghampiri Tuhan. Kita mau berdoa yang pertama untuk gereja kita, untuk komisi musik di gereja kita berdoa
untuk setiap pemusik-pemusik kita, agar selalu Tuhan berikan kesehatan, Tuhan juga berikan kekuatan dalam mereka yang harus tetap melayani di masa-masa corona mungkin yang terbatas seperti ini. Kita berdoa agar Tuhan juga selalu melindungi, Tuhan yang terus juga memberkati pelayanan mereka. Kita juga berdoa untuk generasi-generasi penerus dari komisi musik ini juga supaya Tuhan persiapkan untuk terus melayani Tuhan juga di dalam komisi musik, agar ibadah kita juga boleh terus berjalan dengan baik dan boleh dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk komisi musik GKI Bungur. Kita buka suara kita. Tuhan, saat ini kami ingin datang kepadamu untuk membawa pokok doa kami. Yang pertama, kami ingin berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, untuk komisi musik yang ada di gereja ini. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa semoga Tuhan yang boleh menolong, Tuhan yang boleh memimpin untuk setiap anggota dan juga PIC dari komisi musik ini, agar semuanya boleh melayani dengan baik. Tuhan juga yang boleh terus memberikan kesehatan dan kekuatan untuk mereka dalam melayani rekaman ataupun dalam ibadah-ibadah yang harus mereka layani, supaya mereka juga terus dilindungi oleh Tuhan dalam melakukan setiap pelayanan ini, dalam mereka melayani sebagai musik. Kami juga berdoa Tuhan, semoga Tuhan juga yang terus memberkati setiap pelayanan mereka yang mereka lakukan untuk gereja kami. Tuhan yang berkati mereka, Tuhan yang cukupkan selalu kebutuhan dari komisi musik ini, juga untuk keluarga mereka secara pribadi. Tuhan juga yang pelihara. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk generasi-generasi penerus dari komisi musik ini, supaya Tuhan juga yang terus boleh menggerakkan hati-hati remaja, pemuda kami di tempat ini untuk nantinya boleh melanjutkan tongkat estafet dari pelayanan ini Tuhan, agar gereja kami boleh terus memiliki cadangan dan memiliki anggota pemusik untuk melayani Engkau di dalam ibadah-ibadah yang kami adakan, dan supaya ibadah-ibadah kami pun ini juga boleh terus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anggota dari komisi musik, PIC, koordinator, ketua dari komisi musik juga, Tuhan yang terus menolong mereka, Tuhan yang boleh terus memimpin, Tuhan yang boleh terus memberkati mereka. Kami berdoa menyerahkan mereka dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk keuangan bangsa kita. Di masa pandemi mungkin banyak sekali pengeluaran negara daripada hari-hari sebelum terjadinya pandemi corona ini. Kita mau berdoa agar Tuhan boleh terus menolong Menteri Keuangan agar boleh dengan hikmat mengatur segala keuangan negara kita dengan baik. Kita juga berdoa supaya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan negara kita, baik yang dikeluarkan untuk vaksin, untuk nakes, dan untuk hal-hal yang lain di dalam daerah-daerah yang membutuhkan. Dan semoga uang-uang ini pun juga boleh disalurkan dengan baik, dengan kejujuran, dengan ketulusan. Kita berdoa menyerahkan keuangan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita buka suara. Tuhan, kami juga ingin berdoa bersama untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa menyerahkan setiap orang yang bekerja di sistem keuangan negara kami. Kami berdoa menyerahkan keuangan negara ini dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang terus boleh memberikan hikmat kepada pengelola-pengelolanya, agar mereka boleh mengelola keuangan negara dengan baik, menyalurkannya kepada bagian-bagian yang tepat, khususnya ya Tuhan mungkin untuk melawan corona ini, vaksin untuk nakes, untuk dokter-dokter yang bertugas. Tuhan yang pimpin agar keuangan ini juga boleh dikelola untuk mereka dengan baik. Kami berdoa juga supaya Tuhan yang boleh terus mencukupkan kebutuhan negara kami, Tuhan, akan dalam aspek apapun di bidang keuangan ini, agar uang-uang juga boleh disalurkan, dana-dana yang sudah dikumpulkan, pajak dan segala macamnya itu boleh dikumpulkan dan juga boleh dibagikan, boleh disalurkan ke bagian-bagian yang tepat di daerah yang membutuhkan, bagi setiap mungkin bagian kebutuhan yang sangat memerlukan. Tuhan yang terus menyertai, memberikan hikmat dan menolong mereka di dalam melayani negara. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan juga
Ketua dari Komisi Keuangan Indonesia juga ke dalam tangan Tuhan, supaya beliau juga boleh terus memimpin setiap anggota dengan baik. Terima kasih, kami menyerahkan keuangan bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk rakyat miskin yang terdampak karena pandemi ini. Kalau kita ingat, mungkin dulu banyak penjual-penjual di sekolah-sekolah yang bisa berjualan dengan mudah, dan banyak sekali anak-anak yang membelinya. Ketika sekolah tutup, penjual-penjual ini pun juga sangat terbatas sekali pendapatan mereka, karena biasa anak-anak yang jajan, anak-anak yang membeli makanan mereka tidak ada. Mereka harus sekolah dari rumah. Dan di masa pandemi ini sangat sulit mungkin orang untuk percaya beli di pedagang kaki lima. Kita berdoa untuk mereka semua, rakyat-rakyat yang kurang ini di dalam masa-masa pandemi ini, supaya Tuhan yang boleh terus mencukupkan mereka dan memelihara mereka, dan juga yang boleh menolong mereka di dalam pergumulan hidup dan keluarga mereka. Mari kita berdoa, kita buka suara. Tuhan, saat ini kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rakyat kecil yang terdampak karena pandemi ini, Tuhan. Khususnya mungkin untuk penjual-penjual makanan kaki lima yang ada di sekolah-sekolah, yang dulu mereka dengan mudah dapat berjualan, dan banyak anak-anak yang membeli makanan mereka, minuman mereka. Tapi karena pandemi ini, anak-anak belajar di rumah, dan mereka sangat terbatas sekali untuk pemasukan mereka. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Semoga Tuhan yang boleh terus memelihara, Tuhan yang boleh terus menopang, Tuhan yang boleh terus mencukupkan segala kebutuhan mereka, Tuhan. Dan Tuhan juga yang terus memberikan mereka berkat-berkat tersendiri bagi mereka hidup dan keluarga mereka. Kami rindu mereka juga boleh mengenal Tuhan, mungkin lewat orang-orang Kristen di dekat mereka yang menolong mereka. Mereka boleh mengenal Engkau, kasih-Mu yang besar terhadap hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami ingin menyerahkan seluruh rakyat kecil ke dalam tangan Tuhan di Indonesia ini. Semoga Tuhan yang boleh terus menolong dan memimpin dan menyertai. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami telah menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mau percaya bahwa Tuhan sanggup untuk mengabulkannya, tapi seturut waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kamu boleh bernyanyi, kamu boleh memuji nama-Mu, kamu boleh berdoa, kamu boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Kami berdoa, menyerahkan diri kami di waktu kami selanjutnya dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah firman dan doa selesai. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti PA yang akan diadakan setelah ini. Link dibagikan di grup-grup jemaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.